Mestinya kita ini kan waktu itu berharap Bapak itu jadi Menteri Kominfo atau Menteri BUMN gitu Pak ya. Kok jadi Menteri Pariwisata itu bagaimana Pak ceritanya ini Pak? Ada ceritanya. Ya, Pak. Mungkin ini pertama kali saya buka nih. Ya, Pak. Oleh karena salah satu instruksinya Pak Presiden di dunia digital adalah untuk mentransformasi SDM kita dengan digital skill gitu. Teknologi, regulasi dan SDM tadi kalau diterapkan dalam satu kawasan industri dengan benar Pak, tentu kawasan-kawasan industri bahkan kawasan ekonomi khusus kita akan bisa berkembang dengan pesat dan siap bersaing bertanding dengan pemain-pemain di luar negeri kan. Selamat pagi Pak Arief. Pagi Pak Darmono. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk kehadirannya kali ini dalam acara Morning Talk ini Pak. Oke. Ya. Mungkin banyak pemirsa yang ingin tahu Pak mengenai latar belakang Bapak, bagaimana mulai dari masa kecil sampai bisa jadi Menteri Pariwisata Pak. Barangkali kau boleh diceritakan Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Darmono. Jadi kalau kisah kecil, saya dari jauh sekali, kota paling ujung Jawa Timur, namanya Banyuwangi, besar dan dilahirkan di sana. Jadi dulu bercita-cita sederhana sekali, ingin jadi lurah. Karena semua di raport di mana saya tulis itu, cita-cita ingin jadi lurah. Karena kakek saya kebetulan lurah. Oh. Ya. Even ketika saya masuk ke ITB, cita-citanya masih sama tuh, ingin jadi lurah. Nah, begitulah cita-cita sederhana dari orang dari desa gitu. Jadi tidak menyangka sekali bisa masuk ke ITB, lalu join ke Telkom dan akhirnya jadi menteri. Kalau saya pikir-pikir, keberuntungan mungkin ya. Kalau lebih spesifik lagi mungkin doa orang tua, doa ibu yang mengantar saya ke kesuksesan ini. Jadi tidak ada event-event penting dalam hidup saya tanpa doa ibu. Jadi kalau mau ujian, mau sekolah itu selalu didoakan ibu saya. Jadi ada sesuatu hal yang Bapak bisa ceritakan mengenai keturunan atau dari keluarga di Banten, Pak? Oh iya. Jadi saya itu sosiologis Jawa, Pak. Ya. Karena lahir dan dibesarkan di Banyuwangi. Tetapi biologis saya itu, ayah saya itu orang Banten. Oh. Dan konon ibu saya juga keturunan dari Cirebon dan Banten. Ya. Jadi biologis Sunda. Jadi mungkin gabungan yang unik. Ya. Jadi ayah saya dari Menes, Pandeglang, sehingga ketika saya kunjungan ke tempat Pak Darmono, Tanjung Lesung, langsung saya jatuh hati ke Tanjung Lesung, jadi punya ikatan batin yang sangat tinggi. Ya, jadi itu bagus juga Pak ya? Iya, itu bagus juga, jadi keturunan Sultan itu bagus Agung. Tanpa gelar itu bagus. Keturunan Sultan Agung Tirtayasa dong berarti. Katanya begitu, ya, katanya ya. Jadi tadi itu ingin jadi lurah. Ya, ingin Pak, jadi lurah itu kan sebetulnya ya pemimpin lah Pak ya. Ya. Ya, jadi sangat menarik riwayat Bapak ini. Salah satu tokoh di Indonesia yang banyak orang ingin tahu sebetulnya pengalaman Bapak selama ini. Terutama mungkin pengalaman yang paling menarik barangkali waktu menjabat jadi dirut dari PT Telkom kan Pak ya. Kalau boleh cerita sedikit mengenai bagaimana Bapak membuat Telkom menjadi begitu besar dan menguntungkan, bagaimana Pak kira-kira Pak? Ya, mungkin secara singkat saya ceritakan bahwa prestasi terbesarnya valuasi Telkom ketika saya pegang itu dalam waktu 2 tahun itu naik 2 kali lipat. Jadi market cap-nya dari 150 triliun menjadi 300 triliun. Nah, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena saya sering mengatakan bahwa hasil yang luar biasa itu bisa dicapai dengan cara yang
tidak biasa. Nah, bagaimana itu Pak? Nah, cara yang tidak biasa ini saya sama Pak Darmono mirip sebenarnya. Menggabungkan dengan harmonis antara spirit dan strategi. Antara value dan strategi. Jadi kalau spirit itu tentang rasa. Strategi itu tentang rasio. Dengan kata lain antara leadership dan manajerial saya buat balance. Jadi separuh boleh katakan waktu saya alokasikan untuk leadership, tentang value ya, tentang apa yang harus dilakukan itu banyak, dan separuh yang lainnya tentang strategi. Nah, gabungan keduanya inilah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jarang sekali ada perusahaan yang relatif besar yang valuasinya bisa tumbuh 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun. Dan itu saya sadari betul balance antara spirit dan strategi yang akhirnya saya tulis dalam buku Great Spirit dan Grand Strategi. Jadi anak-anak muda bisa belajar dari situ sebenarnya. Dari segi teknologinya bagaimana Pak? Oke, teknologinya pun kita adakan transformasi besar-besaran ketika itu. Karena saya meyakini ada 3 hal yang membuat lompatan besar. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua teknologi yang bawa tantangan, yang ketiga SDM. Nah, sebelum kita menyentuh ketiga hal itu, jangan harapkan hasilnya akan besar. Jadi 3 hal itu yang saya anggap sebagai hal-hal yang strategis harus kita sentuh. Apa itu? Pengalaman saya itu adalah regulasi, teknologi, dan SDM. Sentuhlah 3 ini. Negara besar atau perusahaan besar hampir pasti menyentuh 3 hal ini. Sentuhlah regulasi, sentuhlah teknologi, dan sentuhlah SDM. Nah, kira-kira itu. Ya, waktu Bapak cerita regulasi ini, saya jadi ingat waktu saya pergi ke Makau Pak. Ya. Itu di kasino itu ada satu tulisan di atas satu tokonya. Business is about breaking regulation. Ya, betul. But before you break regulation, you have to master the regulation first. Jadi yang Bapak lakukan itu regulasi apa yang Bapak rubah di Telkom Pak? Ya, jadi kalau untuk Telkom, saya berikan contoh, saya tanya ke McKinsey waktu itu. Perusahaan ini berapa persen dipengaruhi oleh regulasi? Dilakukan research McKinsey. Ternyata perusahaan telekomunikasi itu 50% ditentukan oleh regulasi. Oh, kalau gitu saya harus invest di regulasi. Maka kita tunjuk waktu itu 1 orang setingkat VP, Vice President, hanya 1 level di bawah direksi, yang khusus mengurusi regulasi ini. Jadi VP Regulatory Management. Karena saya tahu persis bahwa regulasi ini mendapatkan lisensi dan lain sebagainya sangat penting untuk perusahaan ini. Jadi selain setup VP Regulatory Management, itu kita juga saya memberikan waktu yang cukup untuk mereka selalu lapor perkembangan regulasi di Indonesia dan di dunia seperti apa. Nah, ketika jadi Menpar, hal yang sama pun saya lakukan. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia tidak akan tembus 22% tanpa kita menyentuh regulasi. 1, visa free contohnya. Dulu masuk ke Indonesia sangat sulit. Akhirnya kita freekan visanya, mudah sekali. Yang kedua, KAIT, Clearance Approval for Indonesia Territory. Kalau ada yoh mau masuk ke Indonesia, izinnya 3 bulan, Mbak. Padahal 1 yoh itu spendingnya 100.000 US dollar. Oke, singkat kata, saya minta ke Pak Indroyono Susilo, kebetulan beliau Menko Maritim waktu itu, akhirnya ditiadakan. Sekarang 3 jam sudah cukup. Tapi sekali lagi regulasi. Yang ketiga, cruise itu tidak boleh embarkasi dan desembarkasi di Indonesia. Jadi tidak boleh menurunkan desembarkasi, menurunkan pemuka atau naikkan penumpang. Akhirnya saya minta ke Kemenhub dan sekarang diizinkan di 5 pelabuhan utama. Itulah salah satu yang membuat Indonesia itu pertumbuhannya sangat pesat. Karena kita menyentuh hal-hal yang strategis tadi. Regulasi. Memang itu bukan kewenangan kita. Regulasi, karena saya bukan CEO. CEO-nya Pak Jokowi Presiden. Nah, tapi gunakanlah tangan CEO-mu lah untuk merubah regulasi kalau kita bukan CEO.
Sekarang saya mau tanya sedikit Pak mengenai ini regulasi atau regulator versus operator. Ya. Nah, kalau Bapak duduk di Telkom waktu itu kan operator Pak ya. Nah, bagaimana masalah regulasi ini kalau sebetulnya bisa juga Telkom mengambil sedikit wewenang sebagai regulator Pak? Apakah itu Bapak kerjakan juga Pak? So banyak hal kan di BUMN itu masih memegang satu ya bukan monopoli full Pak ya, tapi masih punya privilege lah Pak ya. Sehingga orang sering mengatakan ya bagaimana kita swasta mau bersaing dengan regulator yang juga operator. Komentar Bapak bagaimana Pak? Ya, di awal-awal memang di pembentukan awalnya Telkom ada semacam regulatornya. Tetapi di akhir sudah tidak betul-betul kompetisi penuh. Jadi apa yang dilakukan ke Telkom waktu itu ke BUMN sama dengan apa yang dilakukan oleh swasta. Dan saya mendukung itu Pak, karena saya orang yang berkeyakinan tanpa kompetisi tidak akan ada pelayanan terbaik dengan harga yang terbaik. Saya nggak enak contohnya misalkan listrik gitu, nggak enak kan contohnya. Tapi itu karena semua yang monopoli akhirnya tidak bagus. Ya ini juga menarik Pak, karena kebetulan saya sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri, itu kan merasakan betul Pak, bahwa kalau di dalam kawasan industri itu regulasinya ini bisa membuat para investor dari luar negeri atau dalam negeri tertarik masuk ke dalam kawasan, itu tentu akan membuat kawasan tadi berkembang cepat dan bisa mendatangkan investor banyak dan pertumbuhan ekonomi yang besar, menciptakan banyak lapangan kerja. Nah, perlu ada semacam mungkin otoritas Pak ya dari pemerintah bahwa tiap-tiap kawasan industri itu diberikan regulasi yang berbeda-beda sehingga bisa berkompetisi dengan industri manapun dari luar negeri. Misalnya kalau satu kawasan itu harga listriknya harus ambil dari PLN dengan harga yang sama di seluruh Indonesia tapi jauh di bawah atau di atas harga misalnya Vietnam, tentu kami tidak bisa bersaing kan Pak. Jadi masalah yang Bapak sentuh tadi, teknologi, regulasi dan SDM tadi, kalau diterapkan dalam satu kawasan industri dengan benar Pak, tentu kawasan-kawasan industri bahkan kawasan ekonomi khusus kita akan bisa berkembang dengan pesat dan siap bersaing bertanding dengan pemain-pemain di luar negeri kan Pak. Jadi Bapak sepaham Pak ya cocok dengan ini. Sangat setuju dan saya pernah sounding hal ini ke Pak Presiden Pak Jokowi. Mengenai dulu itu dengan background Bapak di elektro di ITB, kemudian di Telkom, mestinya kita ini kan waktu itu berharap Bapak itu jadi Menteri Kominfo atau Menteri BUMN gitu Pak ya. Kok jadi Menteri Pariwisata itu bagaimana Pak ceritanya ini Pak? Ada ceritanya. Mungkin ini pertama kali saya buka nih. Pak. Jadi ketika bulan Oktober ada fit and proper ketika itu, Oktober 2014, saya masih di Telkom. Di fit and proper sama Pak Jokowi. Kira-kira 45 menit lah fit and proper. Barengan seruangan sama Pak Indro Yono dan teman-teman lainnya. Oh ada juga sahabat kita Pak Komarudin. Tapi dia bisikin saya. Nggak tahu boleh atau nggak boleh lah karena sahabat kita. Aku nggak maulah jadi menteri tapi menghormati datang beliau. Oke. Untuk saya kira-kira 30 menit pertama itu fit and propernya untuk Menteri BUMN, Pak. Merge beberapa industri, tapi 30 menit BUMN. Yang kedua tepat. Kira-kira 10 menit itu Kominfo. Seandainya di Kominfo gimana? Saya jawablah. Nah, saya masih ingat jawaban beliau. Wah, Anda terlalu hafal ya di Kominfo. Iyalah Pak, saya 30 tahun di sini. Udah selesai dua. Saya kira selesai itu. Enggak. Lalu beliau bilang, seandainya di Parekraf gimana? Nah, saya agak diem karena kan nggak punya latar belakang. Pak
Jokowi jawabkan Anda desertasinya tentang ekonomi kreatif dan seneng itu digital startup itulah kurang lebih. Oh ya boleh Pak, saya bilang seandainya harus ke Menparekraf. Ternyata pengumuman yang terjadi yang seandainya itu. Ya, garis tangan Pak ya. Itulah garis tangan. Ya, tapi kita juga bangga dengan prestasi Bapak selama menjadi Menteri Pariwisata kan, pertumbuhan jumlah wisatawan yang masuk Indonesia kan luar biasa Pak, boleh dibilang ya. Sayang kemudian pandemi datang Pak ya. Sayang sekali. Ya, sehingga mungkin banyak hal yang harus diulang kembali Pak ya. Amin. Tapi saya kira kita semua, saya sangat menghargai Pak apa yang Bapak tadi kemukakan, ceritakan. Hari ini kita belajar banyak, beberapa hal yang belum tahu jadi tahu Pak. Siap. Jadi terima kasih Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Darmono.